Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Indri, Injil dan Inspirasi Hari Ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun perikopa bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama hari ini, Jumat 3 Desember 2021, diambil dari perikopa Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini sebagai bekal hidup kita hari ini. Tema renungan kita hari ini adalah Spirit Franciscus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Santo Fransiskus Xaverius yang kita peringati hari ini bersama dengan Santa Teresia Lisieux dihormati sebagai pelindung misi. Karya misi Fransiskus dan Santa Teresia saling melengkapi satu sama lain. Santa Teresia yang tidak pernah sekalipun ke tanah misi, lalu membaktikan diri mendoakan karya misi dan para misionaris yang berkarya di tanah misi. Sementara Santo Fransiskus Xaverius yang adalah teman baik dari Santo Ignatius Loyola memilih berlayar ke tanah misi menyebarkan iman akan Kristus. Ia sangat gigih dan tekun dalam usaha menyelamatkan jiwa-jiwa sehingga banyak orang yang didekatinya menjadi Kristiani. Bacaan Injil kita hari ini menunjukkan alasan dibalik pilihan Fransiskus Xaverius yang berapi-api mewartakan Injil atau mewartakan Kristus, yakni satu, semua orang yang menceburkan diri dalam kelompok orang-orang yang percaya mendapat tanggung jawab utama, yakni mewartakan Injil. Tanggung jawab ini disampaikan langsung oleh Yesus. Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan Injil agar mereka diselamatkan. Maka Fransiskus yang paham betul menerima bahwa ia adalah utusan Allah, utusan Yesus Kristus untuk menyampaikan karya keselamatannya yang nyata dalam pemberian dan pengorbanan Yesus Kristus. Dengan melaksanakan karya pewartaan, Fransiskus bukan hanya menyelamatkan orang lain, tetapi terutama menganugerahi dirinya keselamatan Allah itu sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudariku, Fransiskus sangat percaya bahwa Allah akan menyertai setiap orang yang diutusnya. Tanda penyertaan Allah ini akan hadir dalam tanda-tanda heran yang dihadirkan Allah dalam karya pewartaan mereka. Hal ini juga dinyatakan dengan jelas dalam karya pewartaan Yesus Kristus. Tanda heran itu juga ditampakkan Yesus di depan mata para muridnya saat itu dengan peristiwa terangkatnya Yesus ke surga. Inilah tanda heran yang sangat luar biasa yang menjadi dambaan manusia. Masuk surga adalah tujuan akhir manusia beriman. Justru peristiwa terangkatnya Yesus saat itu di depan mata para murid menegaskan tanggung jawab perutusan yang dianugerahkan Yesus kepada kita. Peristiwa itu dengan tegas menyatakan bahwa jika kita ingin seperti Yesus terangkat ke surga dan memenuhi cita-cita hidup kita bagi keselamatan, maka kita harus melaksanakan perintah Yesus. Itulah sebabnya dengan gigih dan penuh energi, Santo Fransiskus melaksanakan karya pewartaan Injil, karena dengan pewartaan tersebut ia menegaskan arahnya untuk selamat dan menjadi pembagi keselamatan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pesan perikopa bacaan Injil kita hari ini sangat jelas, yakni jika kita menyayangi diri kita, mendambakan keselamatan kekal, dan mau berbagi hidup dengan sesama kita, maka kita harus menjadi misionaris dengan cara apa saja. Santa Teresia Lisieux
yang menjadi pelindung karya misi memilih mendoakan para misionaris. Santo Fransiskus memilih bermisi dengan mendatangi tanah misi, terutama tujuan utamanya adalah Cina. Santa Teresa Calcutta memilih merawat orang sakit, dan santo-santa lain memilih jalannya sendiri. Yang penting mereka melayani Kristus dalam diri saudara-saudaranya. Pendek kata, apakah kehadiran kita sungguh mendekatkan diri kita pada keselamatan dan mendekatkan sesama kita kepada Kristus? Kita dipanggil untuk beriman kepada Kristus, mendekatkan diri pada keselamatan, dan menjadi pribadi yang menarik semakin banyak orang pada Kristus, pada sang keselamatan itu sendiri. Pertanyaannya, apakah kita telah menjadi pribadi misionaris bagi diri dan bagi sesama kita? Tuhan Yesus memberkati.